Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Revani Noviasi Boro, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah statistika dan juga teman-teman yang menonton video ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 dengan saya, Vitania Salsabila dengan NIM 64241294 selaku moderator presentasi kali ini, dan juga rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Naka Nur Amira dengan NIM 64241793. Perkenalkan, nama saya Nana Mohada dengan NIM 64241288. Perkenalkan, nama saya Hendiana dengan NIM 64241890. Perkenalkan, nama saya Zaho Putri Anggreni, NIM 64241309. Baik, di video kali ini kami akan membahas tata cara menguji data di aplikasi SPSS dan juga membahas hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Kepuasan Kerja terhadap Loyalitas Karyawan pada PT Sadawira Yasa Utama. Tanpa berlama-lama lagi, berikut video penjelasannya. Di sini ada latar belakang. Loyalitas karyawan penting bagi perusahaan karena memengaruhi kualitas kerja dan pelayanan. Namun loyalitas karyawan masih menjadi masalah karena banyak karyawan mudah berpindah kerja. PT Sadawira Yasa Utama sebagai perusahaan ekspedisi membutuhkan kerjasama, ketelitian, dan tanggung jawab tinggi. Tetapi masih terdapat karyawan yang kurang puas terhadap kompensasi dan lingkungan kerja. Rendahnya loyalitas karyawan dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman, kesalahan distribusi, dan menurunnya kualitas pelayanan perusahaan. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh kompensasi dan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan di PT Sadawira Yasa Utama. Selanjutnya juga ada rumus masalah. Yang pertama, apakah kompensasi ada pengaruhnya pada loyalitas karyawan di PT Sadawira Yasa Utama. Yang kedua, apakah kepuasan kerja ada pengaruhnya pada loyalitas karyawan di PT Sadawira Yasa Utama. Yang ketiga, apakah kompensasi dan kepuasan kerja secara bersamaan ada pengaruhnya pada loyalitas karyawan di PT Sadawira Yasa Utama. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap loyalitas karyawan. Kedua, untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan kepuasan kerja secara simultan terhadap loyalitas karyawan. Dan juga ruang lingkup penelitiannya, yaitu penelitian ini dilakukan di PT Sadawira Yasa Utama dengan fokus pada 3 variabel, yaitu kompensasi sebagai variabel independen X1, kepuasan kerja sebagai variabel independen kedua X2, dan loyalitas karyawan sebagai variabel dependen Y. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan perusahaan. Di sini saya akan membahas hipotesis. Hipotesis yang pertama atau H1, kompensasi berpengaruh terhadap loyalitas karyawan pada PT Sadawira Yasa Utama. Hipotesis yang kedua atau H2, kepuasan kerja berpengaruh terhadap loyalitas karyawan pada PT Sadawira Yasa Utama. Di sini ada hipotesis ketiga atau H3, kompensasi dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh terhadap loyalitas karyawan pada PT Sadawira Yasa Utama. Selanjutnya, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu H01, kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan.
Selanjutnya, HA1, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan. Yang kedua, H02, kompensasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan. Selanjutnya ada HA2, kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan. Dan yang ketiga, ada H03, kompensasi dan kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan. Dan yang terakhir, HA3, kompensasi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan. Di sini ada metode penelitian yang kami teliti. Yang pertama adalah jenis penelitian yang kami gunakan adalah menggunakan metode kuantitatif pendekatan kausal. Tempat dan waktu pelaksanaannya, tempatnya adalah di PT Sadawira Yasa Utama, waktunya di Bekasi dari bulan April sampai bulan Mei 2026. Populasi dan sampelnya, populasinya adalah PT Sadawira Yasa Utama, dan sampelnya adalah 45 orang. Teknik sampling adalah sampling jenuh atau sensus. Teknik pengumpulan datanya kita menggunakan dokumentasi kuesioner. Instrumen penelitian kami adalah skala Likert 1-5, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Teknik analisis data kami menggunakan 6, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, uji T, dan uji F. Baik, saya akan membahas uji yang pertama, yaitu uji validitas. Pada uji validitas, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah setiap item pertanyaan dalam kuesioner valid atau tidak. Kriterianya, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item dinyatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item dinyatakan tidak valid. Dalam penelitian ini, nilai R tabel sebesar 0,294. Berdasarkan hasil uji, pada variabel kompensasi atau X1, seluruh item pertanyaan memiliki nilai R hitung lebih besar dari 0,294, sehingga semua item dinyatakan valid. Kemudian, pada variabel kepuasan kerja atau X2, seluruh item juga memenuhi kriteria validitas karena nilai R hitungnya lebih besar dari 0,294. Selanjutnya, pada variabel loyalitas karyawan atau Y, semua item pertanyaan juga dinyatakan valid karena memiliki nilai R hitung lebih besar dari 0,294. Jadi, seluruh item pada variabel X1, X2, dan Y valid dan layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, pada uji reliabilitas, tujuannya untuk mengetahui konsistensi jawaban responden terhadap kuesioner. Kriterianya menurut Mintarti dan Mutmainah 2024, jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,5, maka variabel dinyatakan reliable. Jika nilainya kurang dari 0,5, maka tidak reliable. Hasilnya, variabel kompensasi memperoleh nilai 0,797, kepuasan kerja 0,876, dan loyalitas karyawan 0,915. Karena semua nilainya lebih besar dari 0,5, maka seluruh variabel dinyatakan reliable. Kemudian, pada uji normalitas, tujuannya untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal atau tidak. Kriterianya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tidak normal. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansinya adalah 0,089. Karena 0,089 lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal.
Hasil ini juga diperkuat oleh grafik histogram yang membentuk kurva lonceng dan grafik PP plot di mana titik-titiknya menyebar mengikuti garis diagonal. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini valid, reliable, dan data residualnya berdistribusi normal. Baik, selanjutnya itu ada uji multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan yang terlalu kuat antar variabel. Kriteria penilaian uji multikolinearitas ini yaitu jika nilai toleransi lebih besar daripada 0,10 dan VIP-nya lebih kecil daripada 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan jika nilai toleransi lebih kecil daripada 0,10 dan VIP-nya lebih besar daripada 10, maka adanya terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami uji, nilai toleransi yang kami dapatkan yaitu 0,269 yang berarti lebih besar daripada 0,10 dan VIP-nya itu 3,721 yang berarti lebih kecil daripada 10, maka tidak ada terjadi multikolinearitas. Selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual. Metode yang digunakan itu adalah metode scatter plot dan kriterianya itu jika ada pola tertentu maka terjadi heteroskedastisitas, dan jika tidak ada pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan yang telah kami uji, titik scatter plot menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji analisis regresi linear berganda. Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan yang telah kami uji, didapatkan hasil persamaan regresinya itu Y sama dengan 9,738 ditambah 0,302 sebagai X1 ditambah 0,782 sebagai X2 ditambah E. Dengan keterangan Y-nya itu loyalitas karyawan, X1-nya itu kompensasi, X2-nya itu kepuasan kerja, lalu A-nya itu konstansta, dan E-nya itu error. Pada uji ini didapatkan konstanstanya itu 9,738 menunjukkan loyalitas karyawan saat variabel independen bernilai 0. Lalu kompensasi meningkatkan loyalitas sebesar 0,302, lalu kepuasan kerja meningkatkan loyalitas sebesar 0,782. Hal ini membuktikan bahwa kepuasan kerja menjadi variabel paling dominan terhadap loyalitas karyawan. Selanjutnya di sini ada uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Uji koefisien determinasi merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen, di mana variabel independennya ini adalah kompensasi dan kepuasan kerja, dan variabel dependennya adalah loyalitas karyawan. Berdasarkan hasil uji ini diperoleh nilai R kuadrat senilai 0,675 yang berarti variabel kompensasi dan kepuasan kerja mampu menjelaskan variabel loyalitas karyawan sebesar 67,5%. Sisanya sebanyak 32,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Selanjutnya ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T atau parsial, yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriterianya itu jika T hitungnya itu lebih besar dari T tabel dan nilai sigma itu kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak dan H-nya itu diterima. Dan jika T hitungnya itu kurang dari T tabel dan sigma itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya itu diterima dan H-nya itu ditolak. Dan untuk menentukan T tabel, rumusnya adalah DF atau derajat kebebasan sama dengan N yaitu jumlah sampel dikurang K yaitu total variabel independen, itu kompensasi dari kepuasan kerja senilai 2 dikurang 1.
sama dengan jumlah sampelnya itu atau N-nya itu 45 dikurangkannya itu 2 dikurang 1 sama dengan 42 dengan taraf signifikansi atau tingkat kesalahannya sebesar 5% atau 0,05. Maka diperoleh nilai T tabelnya itu sebesar 2,018. Berdasarkan hasil uji ini diperoleh yang pertama untuk variabel kompensasi nilai T hitungnya itu sebesar 1,117 yang dimana kurang dari 2,018 dan nilai signya adalah 0,270 dimana lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya itu diterima dan H-nya itu ditolak. Dan untuk variabel kepuasan kerja diperoleh nilai T hitungnya itu sebesar 3,856 dimana lebih besar dari 2,018 dan nilai signya itu 0,000 dimana kurang dari 0,05 sehingga H0-nya itu ditolak dan H-nya itu diterima. Selanjutnya di sini uji hipotesis yang kedua itu uji F atau simultan, yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Kriterianya, jika F hitungnya itu lebih besar dari F tabel dan nilai signya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak dan H-nya itu diterima. Dan jika F hitungnya itu kurang dari F tabel dan nilai signya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya itu diterima dan H-nya itu ditolak. Dan untuk menentukan F tabel, rumusnya adalah dengan mencari DF1 sama dengan K. Sama dengan K-nya itu 2. Mencari DF2 rumusnya sama dengan N yaitu jumlah sampel dikurang K dikurang 1 sama dengan 45 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 42 dengan nilai A atau taraf signifikansi atau tingkat kesalahan sebesar 5% itu 0,05, maka dihasilkan nilai F tabelnya itu sebesar 3,22. Berdasarkan hasil uji ini diperoleh nilai F hitungnya itu sebesar 43,689, nilai F tabelnya itu tadi 3,22 dan nilai signya itu 0,000. Untuk analisisnya itu tadi nilai F hitungnya itu 43,689 dimana lebih besar dari 3,22 dan nilai signya itu 0,000 dimana kurang dari 0,05 sehingga H0-nya itu ditolak dan H-nya itu diterima. Baik, di sini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian kami, kompensasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan. Sedangkan kepuasan kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Evi Wulansari DKK pada tahun 2026 yang menyatakan bahwa secara parsial kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan secara simultan. Kompensasi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan pada PT Sadawira Yasa Utama. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepuasan kerja menjadi faktor yang dominan dalam meningkatkan loyalitas karyawan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 67,5%. Saran dari kami untuk PT Sadawira Yasa Utama adalah yang pertama, perusahaan perlu meningkatkan kepuasan kerja karyawan agar loyalitas meningkat. Yang kedua, perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan hubungan kerja yang baik. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel dan di luar penelitian.
Baik, selesai sudah seluruh pembahasan materi penelitian kami. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.